seluruh perangkat desa yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, yang kami hormati dan kami muliakan. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa beserta seluruh aparatur desa tetap setia mengawal pengajian, tetap setia berdampingan dengan ulama, tetap setia berdampingan dengan jamaah. Mudah-mudahan menjadi umara barokatan dunyan wa ukhran. Allahumma. Dalam hati saya mikir, baru iki aku ngaji Pak Kepala Desanya kayak jubah karo serban, menandakan Pak, seolah-olah Pak Kades bicara bahwa jubah dan serban bukan pakaian kiai atau ustadz saja, bahwa jubah dan serban bukan pakaian ulama saja, bahwa jubah dan serban bukan pakaian santri saja, tapi pakaian siapa? Pakaian semua umat Islam. Nah jenengan ngeten iki nek ndek serban kabeh kan lumayan toko serban padha payu. Mudah-mudahan Bapak Kades Allah berikan keberkahan panjang umur. Allahumma. Dumateng akhinal kiram Ketua Majelis Ulama Desa Ujung Batu 3 serta seluruh komisi-komisinya. Dalam hal ini beliau Bapak Fatuddin Ahmad, ketoke cilik tapi anune gede, Pak. Apa tadi, Bu? Ketoke cilik tapi anune gede. Apa itu anunanya, Pak? Kemauannya untuk membina jamaah warga Desa Ujung Batu. Nah, beliau Pak Fatuddin dengan saya satu nasab, Pak. Pak Haji Herman, satu nasab beliau itu. Nasabnya dari Nabi Adam. Nasibnya yang nggak sama. Kalau pendapat sering sama, pendapatan yang beda. Nah, istrinya ya beda, masa sama. Sama satu. Mudah-mudahan beliau dan seluruh para tokoh-tokoh agama, para asatidzah Allah jaga kesehatan, ilmunya barokah, manfaat untuk kita bersama. Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh pimpinan pengajian yang ada di Desa Ujung Batu 3 sekaligus merangkap BKM Masjid, BKM Musola, termasuk wabil khusus Musola RT 2. Seumur kula tentran nembe niki kula masuk mriki, makanya rada bingung wae ndi musolane jane niki. Rupanya malah di belakang kita. Mudah-mudahan dengan dibukanya pengajian MUI, safari MUI di Musola RT 2, musolanya tambah berkah, Allahumma. Tambah meriah, Allahumma. Nek subuh jamaah tambah kata, Allahumma. Saya dengar adanya sampai unit 1 itu tandanya musola RT 2 itu. Hayya 'alas shalah, rawame sing teko. Rawame sing teko. Leres nggih, Pak nggih? Teko ten pundi kira-kira? Teko ten lapangan nonton bola. Tapi insyaallah setelah pengajian MUI musola RT 2. Namine napa musola niki? Kenapa? Oh, dari namine. Nah, kalau kita berikan nama malam ini, jangan ingkungnya belum ada, nggak pakai sah, ada ingkungnya. Iya, kita beri saja nama musola belum ada namanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan sehingga sekitar musola ini akan Allah jaga semua selamat dunia dan akhirat. Allahumma. Teristimewa untuk hadroh apa? Hadroh ya? Nah, grup nasyid atau hadroh cahaya hati. Masih single semua nambahnya? Enggak, masih single semua? Oh, pernah disenggoli dah? Jadi sengguri orang namung disenggoli Pak, tabrakan bareng. Alhamdulillah seragamnya pada lunas namanya Pak Kades ya. Mudah-mudahan Allah jaga keberkahan pula, tetap istiqomah maca sholawat. Nah,
moco salawat ojo mek pas ditanggap, tapi moco salawat juga ketika di dalam rumah. Jenengan itu diapalke solawate, kalau perlu ditambah nadanya. Sing penting meneh ditambah nafasi, maka dibuat nafas buatan. Nah, kelemon kabeh nafasi ya melok lemu. Tapi walaupun demikian mudah-mudahan insya Allah berkah. Karena solawat itu walaupun kita putus membaca di tengah jalan, insya Allah tidak berdosa. Beda dengan Al-Quran. Nek Quran boten oleh bernapas di tengah jalan. Wa idza tuliyat alaihim lah, sudah beda artinya. Tapi sholawat aman, jenengan nyolong napas pun telepon apa, boten apa-apa, sing penting boten nyolong sawit. Artinya ditambah, mudah-mudahan sholawatnya makin berkah. Insya Allah dengan sholawat maksiat pasti minggat, mesti sendiri nih kok. Yang penting jenengan sepakat kalau sholawat ini bertahan istiqomah, bapak. Halo bapak, grup sholawat ini kalau bertahan istiqomah, bertahan sampai terus, jenengan sepakat? Lu enten syaratnya, tersepakat toh. Syaratnya nek jenengan hajat kudu di kan betul jalur bayaran toh? Enggak kan? Alhamdulillah enggak minta bayaran, paling kalau pulang salaman. Salaman amplop. Jenengan lo butuh amplop ten omah nggon ku lho kawada. Yakinlah bapak, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Lho Gusti Allah niku mawon maca selawat. Malaikat itu lho maca selawat. Nek jenengan mboten gelem tok selawat niku lho ajeng napa? Saged dipahami, Pak? Allah itu baca selawat kepada Nabi. Malaikat itu loh yang la ya'suna ma amarallah, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah itu malaikat, tapi tetap baca selawat kepada. Lah kita ini maksiat apa badan? Walah pulang ngaji aja maksiat. Jangan aku mau rotok ketun ngaji yang ngerti tak pikir enek bontot rupane mek roti tok toh. Maksiat apa badan? Maksiat. Kalau kita banyak maksiat, banyak dosa, banyak kesalahan, ndak ada solusi Pak, kecuali ngatahno maca sholawat. Pun sholawat apa saja. Sholawat yang panjang nggak bisa, yang menengah, sing menengah nggak bisa, yang pendek. Jenengan ampun main-main Pak, sholawat Jibril itu luar biasa. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu itu namanya sholawat Jibril Pak. Sampai putu kula niku Mbah Qasim asal nyuwun dikeloni, karena cucu sayang pertama nih Pak luar biasa. Kelon mesti sama akungnya. Akung Allah Muhammad, Allah ala Muhammad. Berarti baca sallallahu ala Muhammad. Makin ciut beripati rep turun. Nah, maka diprakteknya kali Pak Bimin nggih Mbak Sanah nggih. Sambil dilus-lus badoe. Insyaallah ayem turu, bar turu ditinggal ngalih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini alhamdulillah saya bisa berhadapan dengan Bapak dan Ibu dalam rangka pengajian Safari MUI Majelis Ulama Desa Ujung Batu 3 bersama didukung dengan Wapate Ketok Merkosilau seperti yang di Bender. Nggih, salah satunya yang dapat saya lihat Fatayat Banser Muslimat Karang Tengah. Apa itu? Oh, Karang Taruna. Mudah-mudahan pengajian ini benar-benar membawa berkah, sehingga berkah itu sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Al khairu ba'da khairin, sing jenenge berkah makin suwi makin api. Bar api tambah api, bar api tambah api, iku jenenge barokah. Mudah-mudahan pengajian ini makan barokah Allahumma. Sama bapak-bapak, unit 1 juga insya Allah
Majelis Ulama Indonesia Desa Ujung Batu 1 mengadakan pengajian keliling, tapi mboten triwulan, setiap malam Rabu. Programnya sama, dari musola ke musola. Nah, tinggal lagi terbagi dua karena Masjid Raya 1 itu programnya beda, Tasmi'ul Quran, Tasrihul Quran. Kalau kami Masjid Raya 2 mulai RT 7 sampai RT 13 itu mengadakan pengajian seperti ini. Seminggu sekali. Sing dibahas yang sepele-sepele mawon Pak Bimit. Yang ringan-ringan mawon, bab wudu, bab toharoh. Kenapa yang ringan-ringan? Tidak semua orang yang pakai topi, bahkan sarung, bahkan serban belum tentu paham dengan toharoh. Betul napa salah? Enten kejadian pas niku nyuwun pangapunten, rodok promosi, tapi pas kejadian itu saya membawa anggota umroh. Nah, promosinya ngaten jenengan nek badhe nderek umroh, insyaallah bulan Desember berangkat meleba. Harganya turun, enggak 32,5 juta lagi, tapi 29,5 juta. Bagi yang berminat bulan Desember, insya Allah silakan menghubungi Pak Marno, Pak Rasimin, Pak Fatudin, Pak Bimin juga boleh. Ketika saya mengantarkan jamaah umroh, jenengan bayangkan orang yang sudah umroh, mungkin pikiran jenengan orang yang sudah paham hukum Islam. Ternyata pas rekaman kecil, kamar kecil sekarang, WC, toilet, itu kan mohon maaf banyak yang nggak syar'i. Nggih, Pak. Banyak yang nggak syar'i. Apa maksudnya nggak syar'i? Kalau ketika kita buang air besar atau air kecil, disunahkan jong. Coba kalau di hotel-hotel ada nggak tempat kencing jongkok? Jarang. Nek wong lanang mesti ngadeg. Kecuali jenengan boten sapane krungok kene nggih. Mesti ngadeg. Satu jamaah saya ini, Pak, tempat pipisnya mana? Tuh, saya bilang. Saya pikir memang sudah paham. Nah, pun bosok ngat manten ngeten niki. Pak, cawike pundi? Lha kok digegem ngeten niki? Digegem ten mana-mana. Lah padahal kalau kita tahu kan caweknya tinggal menekan tombol kan keluar itu, digegem kemana-mana. Terus dapat air, ambil air di gayung, nek mendek kata niki Pak, ambil ceplek, ambil air dengan tangan kanan, disentuhkan ke itunya juga tangan kanan. Saya ingin nanya, bersih apa tambah najis? Bersih apa tambah kotor? Nah, artinya ngoten Pak Bibi. Pengajian MUI kami di sana menerangkan itu. Ternyata masih banyak orang yang belum paham tentang toharoh. Niku makanya saya ikut mendukung dan bersyukur sekali kalau pengajian MUI ini datang keliling ke musola-musola, datang ke RT-RT. Kenapa? Karena pedulinya MUI dan ulama. Mana tahu masyarakatnya tidak sempat datang ke masjid, didatangi. Saking apike apa saking aleke ulama? Saking elek, oh saking saene. Bapak Ibu, biasanya jenengan nek ajeng golek banyu, niku timbo marani banyu, napa banyu marani timbo? Timbo marani. Lah sekarang terbalik ndak? Ini ilmu yang didatangi atau ilmu yang mendatangi? Ilmu malah yang mendatangi. Garek awake dhewe gelem napa? Man salaka tariqan ila majlisil ilmi sahalallahu tariqan ilal. Sapa wonge sing langkahke sikile mlaku menyang majelis ilmu koyok ngaten iki, sama saja dia telah memudahkan dirinya masuk ke dalam jenengan-jenengan iki sedaya insyaallah penduduk ahli surga. Allahumma mergo wau mlaku nggih napa nggih. Ayo sing numpak kereta pripun? Dituntun. Lah jenengan sengaja numpak kereta, numpak mobil kan dia melaku. Kan tetap melaku. Hanya saja sekarang jomene sampai kon melaku wong numpak kereta wae akeh sing alasan. Nggih napa nggih? Makanya kepada Bapak Ketua MUI enggak usah terlalu kecil hati. Ngaji kok tau widik banget. Lah ini loh penduduk surga itu. Sing kaya-kaya ngaten iki ya Allah, sing akeh-akeh utange ngaten iki. Jenengan
masalah utang kok buanter ya mau padha diutang toh. Oh alhamdulillah, asal duitnya kan jenengan tak bayar ke. Ini potongan-potongan penduduk surga ini. Kenapa? Karena memang itu hadisnya. Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, inilah majelis ilmu, maka samalah dia memudahkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Al-ilmu fauqal amal. Ilmu itu derajatnya di atas amal. Ilmu itu derajatnya di atas amal. Jenengan ngamal, jenengan ibadah, tapi kalau gak ada ilmunya, mohon maaf, ibadahnya kok Allahu Akbar sawi ngategan gue sampai sawi sampai rukuke nggih sawi bar. Assalamualaikum warahmatullah. Takoni sampean mang salat apa? Ya mbok pokoke salat. Lah dalah. Kenapa dikatakan begitu? Karena tidak ada Satu lagi Bapak. Ini juga pas kejadian jamaah umroh saya. Makanya kalau ketika orang ikut umroh kepada saya, manasiknya minimal 6 kali itu. Jamaah umroh saya ini, tapi bukan dari desa Aliaga sini, bukan. Begitu sedang tawaf, maka selesailah rangkaian tawaf, pulanglah ke maktab. Sampai maktab tahu-tahu ngomong, alhamdulillah Pak Ustadz, saya diberi kelonggaran Allah, saya diberi jalan Allah. Pas tadi tawaf dapat menyentuh Ka'bah, dapat mencium Ka'bah. Dipikirnya mungkin saya mengatakan alhamdulillah. Bu, saya bilang kebetulan perempuan, sampai besok wajib ngulangi tawaf. Loh, kenapa Pak? Bukankah memang mencium Hajar Aswad itu sunnah? Justru yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Sampai nyentuh Ka'bah itu Ka'bah baunya harum. Sampai ketika pakai kain ihram tidak boleh pakai yang harum. Batal nggak tawafnya? Batal. Kenapa ini terjadi? Karena tidak punya Makanya hati-hati Pak. Pun jenengan melok Pak Fatudin, melok ulama, melok kiai, insya Allah selamat. Etan kali apa tadi? Kulon kali, tengah-tengah, tanduran pari. Itu tadi ya. Besok ngaji, saiki ngaji, sing penak melok. Pun jenengan melok kiai mawon sing penak pun, mboten perlu jenengan nyekel kitab, ndak perlu mesantren, tapi sing penting patuh kali kiai. Mending ngajine RT 8 berangkat. Mending ngajine RT 20 berangkat. Ini jenenge melok kiai. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yaumal qiyamati yashfa'u salasadun. Ada 3 kelompok besok pada hari kiamat yang memberikan pertolongan. Namanya syafaat. Apa tadi namanya? Syafaat itu tambalan pertolongan. Yang pertama, al-anbiya, para nabi. Terutama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok ketika umatnya semua sebelum masuk surga, Nabi Muhammad akan keluar dari surga duluan, akan selalu mengantisipasi, menghitung mana-mana umatnya yang belum masuk surga. Nah, bayangkan, Nabi kita itu luar biasa. Mudah-mudahan Pak Kades kita ini juga demikian, paling tidak nyontoh nabinya. Ora mangan wareg nek gurung masyarakate, ora turu nek gurung masyarakate. Nggih kira-kira Pak Kades. Tilpuni sitok-sitok. Begitu melihat umatnya, ya Allah, Pak Fatudin kok ketinggalan. Langsung Rob, Nabi kita angkat tangan, ya Rob, umatku dulu Pak Fatudin mimpin pengajian tuh masih ketinggal di pojokan mahsyar, ya Allah. Ya Allah, pembelaan Nabi kita luar biasa. Makanya banyak-banyak baca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang kedua, al-ulama. Ulama niki benjing Pak, saged nulungi jenengan. Nah, mulai dari Mbah Abdul Qasim, Mbah Herman, Mbah Fatudin, kelewat
Mbah Bimin kelewat, Mbah Supri kelewat. Ini besok bisa mencari jenengan, Pak. Mereka nggak tenang besok di surga kalau jamaahnya belum masuk makanya sing penak gandol kiai lho, Pak. Kiai niku mboten teganan dunya akhirat terus ngeten niki kan mboten tega jenengan nek salate nggak sah, kan mboten tega jenengan nek amale mboten sah. Akhirnya apa? Dikalahi keliling mengadakan namanya safari MUI Desa Ujung Batu 3. Besok ketika Ramadan namanya safari. Kalau nanti Maulid, safari Maulid. Besok di surga itu akan menanya, di mana umatku, di mana jamaahku. Makanya nggak main-main. Orang yang satu jamaah antara imam dan jamaahnya besok saling bisa menolong. Makanya Bu, saya pesan, halo Ibu, masih sehat Bu? Benjing nek jenengan masuk surga riyin nggih Bu nggih. Jenengan padosi kula, saged tambatan Bu. Jenengan padosi Pak Fatudin, padosi Pak Bimin, omongane Pak Bimin wonge ireng ngeten mboten patek ketokan. Begitu mboten ketinggal, ya Allah, saya dulu tahu hukum toharo, tahu hukum tentang sholat sunat karena dididik Pak Fatudin, dididik Pak Bimin. Di mana mereka? Ternyata malaikat menjawab, Bu, Ustadz jenengan masih nyangkut di neraka. Lu lepipun biyen pas ora sengaja mulang bocah-bocah itu kampleng wong tuane ora nerima nih, dadi masalah. Pak malaikat, saya nggak akan senang hati saya masuk ke surga. Saya tahu hukum, saya tahu sholat, saya tahu membaca Al-Quran. Karena beliau-beliau mohon mereka dimasukkan bersama-sama kami. Karena syafaat itu dari bapak boleh kepada gurunya, dari guru boleh kepada muridnya. Maka Allah izinkan dengan rahmat dan rahimnya Allah. Allahumma. Itu yang namanya syafaat yang kedua. Yang ketiga, summa syuhada. Kemudian orang-orang yang mati syahid ini besok bisa memberikan syafaat kepada orang yang dikehendaki. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini semua terjadi manakala kita satu, hubbul ulama, cinta kepada para ibu, cinta dengan ulama Bu. Bapak-bapak seneng boten kali ulama? Seneng boten kali ulama? Nek boten seneng jenengan tak takoni, sing nalkinke jenengan kira-kira benjing sinten kira-kira? Sing nyolati sinten kira-kira? Sing nahlili sinten kira-kira Bu? Sing bungkus jenazah niku sinten kira-kira niku? Lu sampai jenengan boten seneng dari awal, besok mereka itu semua yang akan melakukannya. Bagaimana cara mencintai mereka? Pertama, ikuti programnya, karena setiap program ulama insya Allah pasti akan menguntungkan kepada jamaahnya. Yang kedua, beri solusi manakala mereka menghadapi suatu problem atau masalah. Niki rata-rata Pak, nek ampun kelasnya ulama, ustad, iku nyuwun pangapunten, sabar Pak Fatudin, Pak Bimin, Pak Rasimin. Nek enten ulama uripe rada ningkat, ekonomine rada maju, dicemburui atau dicurigai? Halo? Biasanya dicurigai apa dicemburi, Pak? Oh, endi itu Pak Rasimin? Kok krungu-krungu tuku mobil ya? Jangan-jangan duit, Mas. Nah, makanya kalau Pak, ini kan masjid saya lagi bangun Pak. Pak Kades siap-siap aja, akan ada proposal masuk Ujung Batu 3. Allahumma. Ya jangan amin tok, dibantu. Karena sedang bangun masjid, maka saya beri Fortuner nggak jadi Pak Kades. Takut nanti orang nggak bisa tidur. Maunya apa mereka itu? Maunya kalau yang namanya ulama, ustadz tampil seperti Mbak Herman begini. Tampil seadanya, jangan pakai kereta. Kalau bisa pakai kereta sepeda dayung, itu pun yang bunyinya kreket. Selopnya juga jangan selop kulit, tapi selop japit, itu pun warnanya astagfirullahaladzim.
Muliakan mereka. Man akramal ulama faqad akramani. Barang siapa memuliakan ulama, kata Nabi, maka sama halnya memuliakan aku. Kata siapa tadi ibu-ibu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muliakanlah ulama sesuai dengan tema pengajian kita, Safari MUI. MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insya Allah mudah-mudahan kita semua cinta ulama. Allahumma kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Dengar. Siapa itu orang yang alim? Ini yang ngajari kita, termasuk kula nyuwun sewu rada daftar alim malam ini. Karena sing diundhangi kula, sing kan ngomong kula, sing kan ngisi kula, jenengan bagiane meneng. Halo. Nah, ini kalau nggak dekat kayaknya sudah rame nih. Jadilah dirimu alim. Alim itu siapa? Orang yang mengajari. Ana abdun man 'allamani harfan, kata Sayyidina Ali. Saya siap menjadi hamba bagi orang yang mengajari aku satu huruf. Satu huruf ngajari, orang yang diajari itu siap menjadi hambanya, menjadi budaknya. Saking pentingnya ilmunya orang alim. Kalau nggak dapat alim, maka muta'allim, jadilah orang yang belajar. Belajar itu biasanya ya pegang buku, pegang pulpen, nulis. Nek sekarang ini bangsa kakek nenek begini suruh nulis, kira-kira jadi tulisan apa enggak ya? Jadi gambar pulau, gambar cacing. Sudah nggak mungkin. Kalau nggak sanggup alim, muta'allim juga, maka menjadi mustami, jadilah pendengar. Inilah kita menjadi pendengar setia. Asal modalnya D3, datang, duduk, diam. Insya Allah tetap into ilmunya Pak. Kalau jadi mustami juga ndak bisa, karena sakit, karena berhalangan, atau karena cacat pendengaran. Jadilah yang keempat, muhibban, jadilah orang yang senang. Senang apa? Senang kalau lihat orang ngaji, senang kalau melihat orang yang berjuang, senang kalau melihat orang yang mengelola madrasah, senang kalau melihat orang yang sedang melaksanakan perintah-perintah Allah. Bukan justru malah membenci, tapi merasa Pesan Nabi yang terakhir, wala takun khomisan, kamu jangan jadi kelompok yang kelima. Siapa yang kelima? Alim ndak, muta'alim ndak, mustami ndak, cinta juga ndak. Fatahlik, maka kamu besok pasti akan hancur. Kamu besok pasti akan rusak dunia dan akhirat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insya Allah mudah-mudahan dalam pengajian MUI, Safari MUI seperti ini akan membawa keberkahan tersendiri untuk kita, terlebih-lebih di dalam kita melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kenapa diadakan Pak Bu? Jawabannya satu, mergo awake dhewe besok bakal mati. Nggih napa nggih? Jenengan nek biasa ngaji, insya Allah besok matine nggih ngaji. Al mautu yamutu ala ma asya alaih. Wong sing mati biasanya akan mati sesuai dengan kebiasaan hariannya. Jenengan biasane napa niku Mbak, nek digetak kaget terus ngomong sing boten-boten niku apa jenenge niku? Latah. Ada yang di sini yang latah. Kaget, lompatin lian banyak anak cilik. Begitu kaget, jaran, sapi, kebo, kambing, kucing, semua disebut. Ada begitu Pak? Kenapa? Latah. Kalau orang bisa latah menyebut nama hewan, kenapa kita nggak bisa latah dengan bacaan zikir? Kenapa? Karena kurang seringnya berkumpul dan bergaul seperti ini. Di saat Bapak Ibu ngaji bersama ulama, mesti paling tidak nanti dipimpin
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita pun akan membaca lah itu kan. Kalau kita sudah terbiasa membaca la ilaha illallah, latahkan di mulut dan sampai ke hati. Insya Allah besok kalau meninggal dunia, itu juga akan menjadi latah di kita. Begitu kaget kita datang malaikat, la ilaha illallah. Maka lihat Bapak, orang yang meninggal dunia pandangannya ke atas atau ke bawah? Halo Pak, buatan Pak ningali yang meninggal ya Bang. Habis itu kalau ada yang mau meninggal tolong diperhatikan betul, matanya ke atas atau ke bawah? Saking kaget itu matanya memandang, begitu datang malaikat, la ilaha illallah, insya Allah sahalul maut, mudah matinya. Tapi di saat nanti latahnya bukan la ilaha illallah, maka dia pun akan merasakan bacaan ucapan-ucapan yang lain. Pernah, mohon maaf nggak saya sebut orangnya di unit 1 ya. Itu begitu saya dipanggil, Pak Buson tolonglah ke RT ini. Kenapa? Si Anu meninggal, sudah mulai tadi malam itu. Baik, saya ke sana. Saya bicara, Pak, baca la ilaha illallah. Bukan baca la ilaha illallah Pak, tapi nyuwun pangapunten protol untune. Geget senggeget ngikutnya, krokut sampai copot jangan ketok untune copot. Pak, baca la ilaha illallah. Sekali bisa membaca, bukan la ilaha illallah, Semar. Bapak tahu Semar? Mbak Herman tahu Semar Mbak? Tapi jangan ditambah mesemnya loh ya. Rupanya orang ini mengamalkan ilmu semar mesem. Ini kalau yang di belakang saya kena semar mesem, bobol semua ini. Benarlah kata hadis tadi, orang yang mati maka akan terbawa refleks kesehariannya. Kalau kita sering baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, insya Allah besok kita saat meninggal juga akan membaca la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge sing akhir ucapannya membaca la ilaha illallah terus mati, dakhalal jannah, insyaallah masuk surga. Tapi syaratnya la ilaha illallah, mati. Begitu la ilaha illallah. Lah yo sabiti sapa sing ngepain aku mati. Ini enggak la ilaha illallah lagi. La ilaha illallah. Mak nek aku mati aja rabi meneh ya. Ini la ilaha illallah aja. Begitu la ilaha illallah lalu kita meninggal dunia, insya Allah itu kita tandanya husnul khotimah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Maka saya sarankan bapak, ibu-ibu, yuk diikuti kegiatanmu ini. Di samping kita akan diadakan ceramah pengajian begini, mesti kalimat zikir la ilaha illallah itu akan dibiasakan sehingga merefleks dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi syaratnya gimana nih kok? Syaratnya kudu rutin. Nek wis rutin kudu seneng, nek wis seneng kudu lahir batin. Sak nggon-nggon la ilaha illallah, la ilaha illallah menjadi merefleks di dalam hati kita. Itu disebut dengan qul la ilaha illallah fahiya fi qalbi. Bacalah la ilaha illallah sampai ke dalam hati. Artinya ketika kita baca la ilaha illallah, la hati ini kudu ge maca. Beto kan pas kondangan tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buka HP. Baru maca WA la ilaha ini enggak jadi. Maka la ilaha illallah, kalau saya katakan ini Pak kalimat paling sakti. Orang yang sudah murtad 70 tahun, kafir 70 tahun, sekali membaca la ilaha illallah, insya Allah kafirnya, murtadnya Allah hapus karena la ilaha illallah.
Kadang-kadang malah lucu di bid'ah ke. Apa itu bid'ah? Lah wong maca pisan 70 tahun kafir jadi muslim kok. Nah, ditakoni apa definisi bid'ah bingung. Nah, makanya ikut rombongan ulama, insya Allah matinya husnul khatimah. Bapak Ibu, ya terutama Ibu dulu ya Bu ya. Tolong dengarkan yang saya baca. Kalau bisa Ibu ikuti atau sambung ya Bu ya. Tong tolang nangka. Halo Ibu, sambung. Sini jangan dulu. Tong tolang nangka. Ibu yang di musala. Nah, diam kan. Coba disambung Bu. Tong tolang nangka. Poek salasa tak beja-beja. Kenapa yang di sana nggak dapat? Karena seumur-umur belum pernah mengenal kalimat itu. Paham Ibu? Halo Ibu, paham? Sekarang tolong bapak-bapak yang nyambung. Nah, yen ing tawan cahayu, nyambung kan? Kenapa? Hiburan harian. Coba sekarang isi doa alita semua lah belas orang enek sing jawab karena babar belas orang pernah krungu. Begitu besok Bapak Ibu ketika jenengan ditalkin oleh anaknya, ketika dituntun baca la ilaha illallah oleh ustadznya, oleh gurunya, tergantung kebiasaan ikut diwaca apa? Dengar kalau ngaji ngaten iki paham betul tak kira-kira apa? Ora paham tak bali toh. Kok ngamuk ora itu ngegres bendang teko tehnya gitu. Udah datang toh. Alhamdulillah, saya terima dulu ya. Ini teh apa kopi? Tahu juga panitia ini kesukaan saya, kopi. Nyun pangapunten Pak Herman, namung setunggal nggih. Asal panitiane Mbah Rasimin aman. Ngerti kelemahan kula niku. Makanya di saat Bapak Ibu menuntun, mentalkin orang yang meninggal dunia, yang akan meninggal dunia maksudnya gak usah cepet-cepet, gak usah akeh-akeh. Cukup katakan Pak, nyebut Pak, sebutane la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa cuma sekali atau dua kali? Nek biasanya wong niki selalu maca la ilaha illallah pasti langsung respon. Dengar dah. Pasti langsung respon seperti tadi. Yen ing tawan mesti langsung respon. Ana lintang cahayu. Lo kan gitu. Begitu kita la ilaha illallah, walaupun dia sudah tidak dapat mengucapkan, walaupun hanya bibirnya yang bergerak-gerak, insya Allah itu respon. Apa alasannya? Karena terbiasa dibaca ketika ikut majelis safari mu'i. Insya Allah mudah-mudahan kita semua besok husnul khotimah. Allahumma. Di saat sudah la ilaha illallah, orang mati itu Pak ya, ini kalau diceritakan orang awam meninggal itu kan dicabut dari kakinya dulu Pak. Maka Bapak Ibu lihat orang yang meninggal dunia yang duluan dingin kepalanya atau kakinya? Cowabut seret sampai sebatas ini, mandek malaikatnya, pengertian ini malaikat. Pulan tak ndek nose, ayo kesempatanmu baca la ilaha il. Tapi memang seumur-umur gak pernah dikenal piye nek Arab maca ngoten tayane budek kae. Malaikatnya ngira tak banter nyabut serut sampai sebatas lutut. Ayo bagaimana wae desa maca. Sayangnya pada waktu itu malaikatnya nggak iso ngomong Pak. Nih ngebatan sakit kita dengar. Andai kata dapat kita dengar, mohon maaf, mungkin jenengan akan gentayangan ke sana kemari mendengar ucapan malah. Lo kedatangan malaikat saja kita sudah luar biasa kaget dan takut. Makanya
Saya belum pernah mendengar orang yang menghadiahkan Fatihah wa khususon ila Israel. Kenapa? Karena wedi nek ditekan sing diade malaikat rahmat ae ben akeh duwite, ben sawite gembel. Begitu ditunggu sampai sebatas lutut, enggak juga baca la ilaha illallah, tarik lagi sampai ke pinggang. Masih juga enggak membaca, ditunggu sampai ke hulqum, sampai ke leher. Ini keloro tok suwi Pak, malaikate kalau tenger-tenger ya Allah. Tenan-tenan wong iku ora iso maca apa-apa. Karena ditunggu nggak bisa baca apa-apa sesuai dengan usia ketika di dunia yang nggak pernah mengenal la ilaha illallah, sandal dia. Nyuwun pangapunten, saking bantere malaikat nyendal, orang nengklenganan malah nengkleng. Orang yang meninggal kalau nengklenganan jenengan tengkleng kan ngiri nggak akan mau Pak. Orang yang nengkleng ngiri ditengklengkan nganan juga nggak akan. Maka dalam kitab Daqaiqul Akhbar, kitab yang cerita yang sangat halus itu disebutkan, salah satu tanda bisa benar bisa salah. Salah satu tanda orang mati husnul khotimah itu kalau dia nengklenganan lalu senyum, bukan tertawa. Dilihat tambah manis, tambah manis, tambah manis. Insya Allah itu meninggalnya husnul khotimah. Tapi di saat malaikat mencabut nyawa orang yang soleh, orang yang rajin ibadah, santrinya majelis MUI, tentu soleh-soleh, malaikatnya kangelan Pak. Kangelan. Bulan, saya diutus Allah untuk menjemputmu. Ini bisa bantah loh, Bapak Ibu jangan lupa, malaikat itu makhluk Allah biasa seperti kita semua, bisa kita kalahkan. Sekali lagi saya ulang, malaikat itu makhluknya Allah, ciptaannya Allah, bisa kita kalahkan. Sama dengan neraka. Maka yang saya ingatkan, nggak usah terlalu takut neraka. Neraka itu ciptaan Allah, makhluk Allah, bisa kita jinakkan. Ini malaikat pun bisa kita jinakkan. Di saat mencabut nyawanya orang yang soleh, malaikat masuk dari kaki, maka kata kaki, hei malaikat, kamu jangan masuk dari arah kakiku. Ini tiap asar, maghrib, isya, subuh selalu datang sholat jamaah ke musola RT 2. Mudah-mudahan semua jamaah, Allahumma. Malaikatnya mingkat. Bisa. Anak kaki ini besok menjadi saksi loh Pak. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Wih, hafal pol. Surah apa ini? Baik, kalau begitu ayat berikutnya. Rabbana wa la tuhammilna. Wih, solihah tenanan, Masya Allah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa. Dereng patek krungu nih Bapak. Begitu mendengar pernyataan si kaki mengatakan, hei malaikat, kamu jangan coba-coba masuk mencabut nyawanya dari arah kakinya. Dia selalu datang sholat jamaah, dia selalu datang ke majelis taklim seperti ini, menggunakan kakinya, nggak ada jalan bagimu. Makanya majelis taklim begini bukan main-main Pak. Saat dikit jenengan dereng ngerasa no benjing nek ajeng mati, insya Allah baru ngerasa no hasilnya. Pengen mati dia apa badan? Itu. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan musola kita besok setelah pengajian ini makin rame, Allahumma. Nek subuh rame nggih Pak Bimen nggih. Subuh rame badan. Saya dengar itu kayaknya penuh nggih Pak nggih. Penuh nggih. Alhamdulillah saking penuh muntah sampai jobo-jobo nggih. Nah, sebagai motivasi saja Pak sebelum saya teruskan. Sopo wonge salat subuh berjamaah entah di musola atau di masjid, maka sama halnya sholat sunat satu malam penuh
sapa wonge salat subuh jamaah tapi syaratnya Pak ganjarane padha karo salat sunat satu malam. Tolong angkat tangan. Sopo sing nate salat sunat satu malam penuh nggak turu blas angkat tangan. 200 juta. Tapi ngenteni kandidat menang. Ada? Saya yakin kalau ada bohong, lawang puluh nggak pernah kok. Apalagi Pak Kiai Fatudin, wis ora. Nah, kalau sudah Pak Fatudin orang boleh Pak Bimen alah wis mesti alasan capek. Bapak Ibu, mohon maaf sekedar untuk cerita menguatkan kita, nggak niat riak, bukan niat yang lain, itu urusan Allah. Saya pernah dapat ijazah dari kiai saya ketika manten baru. Jangan takon ini kok, kalau gowon niku mantan kula niku. Pas manten baru seminggu niku Mbah Herman. Itu ijazah kok kiai ini, sampean sholat 200 rakaat ya. 200 rakaat berarti 100 salam. Masya Allah, kalau mboten ngerasake malam pertama goro-goro niku Pak Herman. Sholat 8:30 ya, tak mulai. Itu selesai orang sudah salatu wassalamu alaik. Itu pun kalau saya tidak ngantuk, karena di antara sholat ke sholat yang lain ada wiridnya. Iki jane golek opo to yo suwunge ora turu. Hampir satu malam Pak, padahal cuma 200. Ini 200 rakaat bisa dikalahkan dengan sholat 2 rakaat sholat subuh itu, tapi harus dilaksanakan dengan berjam. Mudah-mudahan kita semua besok rajin sholat jamaah subuh. Allahumma. Di saat muadzin mengatakan dan mengundang kita semua dengan bacaan as-salatu khairum minan naum. Adane as-salatu khairum minan naum ujung Batu 3 dengan Mekah Madinah benten nggih Pak Herman nggih. Kalau di Madinah Mekah podo Pak. Sing panjang as-solanya. Yang pernah umroh mesti masih ingat itu. Yang panjang as-solanya. Orang kuat. Maksudnya kenapa saya nggak nyampe gitu loh. Panjang as-solanya baru naum. Kenapa pendekan naum padahal aturannya lebih panjang naumnya? Pengertiannya Pak, disampaikan kepada kita semua, hei wong Islam, nek bengi akeh salat timbang alhamdulillah Batu 3 ingatan nggih. Akeh salatnya napa turune? Maka beda tipis dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad satu malam banyak salatnya, kalau umat ujung Batu 3 banyak. Ngono kok sawite pengen berkah to ya. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Begitu masuk dari atas malaikat untuk mencabut nyawa orang soleh, maka si kepala pun ngomong, "Kat, malaikat, jangan coba-coba kamu lewat dari atas dari kepala." Kepala ini selalu ketika sholat sujudan wa bukiya, digunakan untuk sujud, bahkan sampai meneteskan air mata saking takutnya kepada. Kalau kamu nggak takut dengan manusia ini, boleh silahkan. Tapi apakah kamu nggak segan dengan lafaz-lafaz Allah yang telah dikumandangkan pikirannya dan zikir-zikirnya? Tadi kan saya katakan Pak, malaikat itu bisa dijinakkan, bisa dikalahkan oleh kita kalau kita banyak bingung malaikatnya. Itu jenuh dineh nong iki. Lewat samping, toko arah kanan. Lo tangannya lo ngomong. Kat, jangan coba-coba kamu masuk lewat tangan. Dengan tangan ini dia selalu memberikan sedekah, infak dan jariyah seperti yang baru lewat. Halo, dapat berapa tadi? Tadi banyak yang kosong atau yang isi tadi ya? Alhamdulillah. Ada yang 2000-an tadi? Kalau masih ada yang 2000-an, malaikatnya keleng-keleng kepala. Astagfirullahaladzim. Sawiti tontonan duwiti miliaran mosok surga rong. Jenengan itu pas lewat Sungai Korang sampai pas pengaran kan banyak karton, banyak jaring-jaring ya Pak nggih. Jenengan begitu disetop, "Bapak minta maaf ganggu perjalanan, mojok kopokmu itu."
utawa nyuwun alhamdulillah. Kira-kira jenengan sing maca sing pundi Pak, kopok napa alhamdulillah? Maunya kita mengatakan alhamdulillah, ya Allah Bu, surgane kula samanterke. Orang yang ngasongkan kartan, orang yang masang jaring, itu sebenarnya menghantarkan kita ke dalam surga. Nek awake dhewe ngertos, Pak. Ya walaupun cuma 5.000, 10.000 itu surga jenengan. Mboten ketang mek 10.000, tapi dibangun ke masjid kali wong mriko, insyaallah selama masjidnya dipakai, jenengan tetap dapat pahala jariyah. Allahumma. Wis nyumbang ora, buruk sangkane mesti. Paling-paling tiga-tiga porkas, paling-paling main game. Mau untuk apa mereka, nggak urusan kita. Yang penting labelnya ada masjid, ayo kita sedekah. Ini tandanya besok tangan kita akan membela kita, karena kita dermawan dan rajin untuk melaksanakan sedekah. Dan itu insya Allah bagian dari jariyah. Apa toh arti jariyah? Ngalir. Apa toh sing ngalir? Pahala. Begitu kita berikan, diberikan kepada panitia, panitia menggunakannya untuk keperluan masjid, maka akan mengalir terus insya Allah, mudah-mudahan sampai yaumul qiyamah. Allahumma. Begitu dari tangan tertolak, maka malaikat nggak dapat jalan, langsung menghadap kepada Allah. Ya Rabb, hambamu yang ujung batu 3 itu nggak bisa, saya terhalang untuk mencabut nyawanya. Bagaimana ini? Ambil 1 buah yang ada di dalam surga, tulis uktub ismi, tulis namaku di sana. Ditulislah oleh malaikat, Allahu Dzul Jalalah. Surga itu jangankan surganya Pak, buahnya itu sudah luar, dipetiklah oleh malaikat, ditulis Allahu Dzul Jalal. Hei manusia, kamu lihat ini? Iya. Apa? Itu bagian dari buah surga. Kamu kepingin? Iya. Ini untukmu. Tanpa sadar Pak, saking lezatnya langsung lepas ruh kita. Itu disebut dengan Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Tapi sakarat Pak ya, pakai sini ya, jangan sakarat. Kadang-kadang Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, pakai sin besar. Ya Allah, syukuran mati. Artinya kalau pakai sakarat sin besar berarti artinya syukuran Allahumma hawin, ya Allah mudahkan fi sakaratil maut, di dalam sekarat termasuk itu tadi. Kenapa? Karena kesolehannya insya Allah dia akan dimudahkan kematiannya. Ingat, rajin ngaji, insya Allah itu bekal kita akan mati. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah, amin ya rabbal. Matiku akeh sangune mati. Kan akeh sangune mati niku Pak. Jenengan ajeng ngoten Jawa mek sangu 1 juta, yakin tenongso ten jalan. Nggih napa nggih? Kudu akeh. Ngoten. Lah nek ujung batu ke Sidempuan cukuplah 1 juta. Nah yang Jawa jenengan mek 1 juta, ya Allah, bakal sengsara di jalan. Mangkane wong mati niki besok perjalanan lebih jauh. Akan lebih jauh. Maka harus banyak sangunya. Sangunya apa? Bukan hanya ngaji, yo sodako, yo maca Quran, yo solawat, yo amal soleh lainnya. Insya Allah bagian dari amal soleh yang akan menjadi bekal kita bersama besok ketika kita akan menghadapi kematian. Insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan menghadapi dengan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Tadi dipesan Pak Kades, Pak jangan lewat jam 12. Mana nih Pak? Ya, jam 1. Nah, yakin mesti jenengan turun dhisik niki. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terakhir penyampaian saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kades tadi. Bawa uang tadi Pak Kades ya. Sayangnya saya nggak punya uang loh Pak. Baik, sekarang kalau Pak Kades tadi uang diunyak-unyak, dipareki jenengan purun mau Bu. Uang terus dicampakkan ke tempat najis, jenengan purun apa mboten mau? Purun. Dicuci kan bersih. Kenapa? Saking berharganya uang niku tendun
Binjing kira-kira pas jenengan lagi ngeten iki madhep ngulon sirahe ten etan, sirahe ten lor, terus didudui sak gepok uang ratusan ribu, kira-kira berharga napa mboten? Pak, aja sida mati. Iki lho 10 juta kalau sampeyan, kira-kira sida mati napa mboten? Kira-kira cobi minjing Pak Kades nggih, nek enten sing ajeng meninggal jenengan cobi niki tajribah namine. Bener apa ora sida meneh Pak Mohlisan ya. Mbok digawake 10 juta, nek iso 100 juta. Pak aja mati, Pak. Pak Ablas, kenapa? Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi hana, kecuali yunfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saat itu tidak ada harga anak, tidak ada harga uang, tidak ada harga sawit. Yang ada hanya hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Hati yang selalu diajak zikir kepada Allah Subhanahu. Itu harganya. Halo, Ibu, banyak mikir kalau banyak zikir, kira-kira beda napa Pak Kades? Kalau banyak mikir, hasilnya akan sakit. Nggih dong, nggih. Saya pernah langsung mendengar keterangan dokter spesialis istri saya, karena alhamdulillah Mbak Herman sampai sekarang istri saya itu masih aktif, sebulan sekali cek. Bu, orang sakit itu disebabkan oleh 3 faktor. 70% disebabkan karena betul napa mboten? Monggo sama-sama kita cek. 70% disebabkan karena mikir, kan tinggal 30%. Yang 10% faktor makanan. Dengar? Biasanya awake dhewe niki karena faktor makanan atau mikir, insya Allah banyak mikir. Pertama mikir, ya Allah, dadi wong kok kaya ngene to susah. Pertama sing mboten kuat iku barang sing lembek-lembek Pak, usus. Nek ususe mboten kuat bakal masalah. Nek masalah mesti serangan. Kok jantung to mangke riyen jantunge? Serangan lam. Dengaden. Masya Allah, makanya nek diomongke jane wong loro ini kesalahannya sopo, kesalahannya rumah sakit atau kesalahan dokternya atau kesalahan kita sendiri, kesalahan kita makanya jangan terlalu banyak mikir, tapi kalau banyak zikir, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan banyak zikir bakal tenang hatinya, bakal tentram hatinya. Walaupun nampak hidupnya pas-pasan, tapi zikirnya kaya, maka insya Allah hatinya tenang. Nek hatine tenang, ragane senang. Nek ragane senang, pandangannya juga senang. Ketika saat seperti ini Pak, kan bisa dicek sopo sing lagi seneng kalih mboten seneng. Nggih napa nggih? Sopo sing lagi duwite wakeh mesti semeringah. Nggih napa nggih? Sing duwite kira-kira garek 200.000 beras entek wis rada merengut niku. Bu Ibu napa malih biasane nggih Bu nggih? Niki pasare dina napa Bu? Senin. Pas mulai Minggu mesti niku wajahnya sudah berubah. Betul apa betul Pak? Ya piye Pak, duwite mek 200 iki sementara beras entek, gorong meneh cuciane sakmono kae, gorong satu sabun dan itu. Mikir dengan zikir akan mengakibatkan perbuatan yang sama. Perbuatan zikir insya Allah akan menyebabkan hati kita tenang. Orang senang karena hatinya, maka ada istilah Anda akan hidup tenang apa senang. Milih putih, tenang. Kalau tenang perbaiki hati. Maka kata A'agim, ayo, jagalah. Terus jagalah hati lentera hidup ini. Lu wong atine mek sitok ayo dijaga, Pak. Termasuk bagian daripada menjaga hati, ala bidzikrillah tatmainnul. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, la ilaha illallah wis akeh. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif, ya Latif wis bosan. Allah
Allah, Allah, Allah. Jenengan jangan main-main dengan lafaz Allah, Pak. Allah, Allah. Niku nek dipreteli itu tetap larinya kepada Allah. A, alif, lam, 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 ha. Makanya orang yang mendawamkan lafaz Allah, 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 ini juga bagian orang akan memperbaiki hatinya. Kenapa? Karena berharap bahwa dokter satu-satunya adalah dokter hati itu Allah Subhanahu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah sebetulnya program MUI ngajak awake dhewe ben dadi diregani karo Gusti. Kalau sekarang orang dihargai karena duitnya, karena pangkatnya, karena jabatannya, karena banyak hartanya. Nek saiki besok giliran di akhirat, no, gak ada semua itu. Jangankan di akhirat, Pak, jenengan besok mati mawon niku mboten berharga. Nggih napa nggih? Kan enten koncone jenengan telu, Pak. Telu, yang pertama konco jenengan itu akan tertinggal setelah jenengan dibungkus. Begitu dibungkus, dimasukkan keranda. Dari keranda jenengan dipamitke. Nggih napa nggih? Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak takziat rahimakumullah, almarhum yang ada di hadapan kita ini meninggalkan ini biar sebut. Mana tahu ada utang piutangnya halal atau tidak. Mesti sing ngucing diutangi 20 juta ya ora 20 juta re. Artinya sebelum kita diberangkatkan semua itu sudah kita tinggalkan. Mohon maaf, termasuk istri yang tercinta juga diting. Ya Bang nggih. Mohon. Hormatan niku jenengan pun makamke sing ten donya niki lho sing jenengan tinggal. Wae wong liya napa wae jenengan, Pak? Ya Allah, bojone awake dhewe sing tesih ayu mlenis-mlenis Mbah Qasim. Mbah Qasim kira-kira perlu ganti meneh mboten, Mbah? Mboten. Mun kapok nggih, Mbah nggih. Istri yang kita tinggalkan masih cantik. Masya Allah, malah dapat jodoh pas teman kita sendiri. Begitu lewat di depan kuburan kita, Masya Allah, mobilku digawe. Jenengan mek sakit nyengir mawon kan, Pak? Padahal biar digawe umroh eman, digawe infak eman, digawe bantu anak yatim eman. Ternyata tidak berharga saat itu, Pak. Harta itu berharganya sekarang. Maka kata Rasul, ad-dunya aqallu minal qalil. Perkara dunia ini sesuatu hal yang sangat sedikit di antara sedikit seumur kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua besok akan meninggalkan semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Yang kedua, teman kita itu, Pak, sebatas kuburan. Nah, kita di lubang, anak kita nengok, Pak, aku minus sopo, Pak. Nek sing meninggal itu istrinya jenengan tendukure, mae hati-hati ya mae yo, ojo lali syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bar ngono ndelok nyangguri gantine sing ndi yo. Halo Ibu. Kira-kira pilih bapaknya dhisik apa jenengan dhisik? Nek iso bareng ngoten nggih. Artinya kalaupun anak, istri, saudara, teman semuanya hanya batas mani awake dhewe di pinggir kuburan. Maka jangan sekali-kali mengatakan aku cinta padamu sehidup. Jujur orangnya itu ada, bapak-bapak. Jangan takoni, saya mencintaimu selama kamu hidup. Nek awakmu sesuk mati dhisik aku golek meneh, itu orangnya ada. Nggak ada orang sehidup semati itu. Sehidup berarti bersama hidup, semati berarti sama-sama mati. Nggak ada. Nonsen, bohong itu. Karena memang itu teman sebatas sampai kuburan. Teman yang ketiga, Pak, inilah teman yang bertanggung jawab. Apa? Amal. Nek amale jenengan api, besok akan menghibur, bahkan akan membantu kita di saat sebelum datang malaikat munkar wa nakir. Amal kita akan menenangkan kita. Begitu malaikat munkar wa nakir datang, maka amal pun ngomong, hei malaikat,
Kamu apa nggak tahu di dalam dadanya si fulan ini penuh dengan asma Allah. Dia selalu setiap mau malam, mau tidur membaca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli. Alhamdulillah biasa dibaca gitu Bang. Asma Allah dalam surah Tabarok. Ini selalu membaca itu. Apakah kamu nggak segan? Ternyata malaikat mundur teratur Pak. Gara-gara si jenazah mayit ini selalu melantunkan ayat-ayat Al-Quran, terlebih-lebih surah Tabarok. Apalagi kalau orang yang hafizul Qur'an. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika saya menunaikan haji itu kan bersama Mbah Mun, Mbah Maimun Zubair, yang kiai sepuh terkenal itu. Beliau kan meninggal dunia di Mekah hari Selasa itu. Ya, maktabnya itu nggak jauh dari maktab saya itu, Mbah Herman itu. Kebetulan mau ikut takziah sudah nggak boleh karena ditutup semua akses jalan waktu itu. Di makam Mekah itu sama Pak. Setiap 4 tahun dibongkar, maka ada makam permanen, ada makam sementara. Nah, makam di sana nggak sama dengan makam Ujung Batu 3 Pak. Sing dicor lah, sing dikeramik lah, sing dipoayoni lah. Siapapun di sana cukup dengan batu yang digeletakkan. Ketika Mbah Mun menjelang 4 tahun, maka dibongkarlah kuburannya. Tujuannya tulang belulangnya dipindah kepada makam yang permanen. Apa yang terjadi Pak? Batal, nggak jadi dibongkar. Jenazahnya masih. Nggak usah jauh-jauh ke Mekah. Ya, ini cerita yang saya dengar langsung dari beliau Ustadz Fauzan. Gus dengar itu orang ketika yang ada di pinggir jalan pelebaran jalan di Banjar Kubur. Iya. Itu jenazahnya utuh sudah puluhan tahun. Ternyata mohon maaf Pak, bukan Pak Kepala Desa, mohon maaf Pak. Bukan Pak Camat, bukan ulama, tukang beca. Tetapi di samping beca, setiap ada waktu dia selalu membaca ayat-ayat Masya Allah. Rupanya itulah yang dihargai Allah. Orang itu karena amalnya. Mudah-mudahan kita semua di samping diberikan Allah rezekinya baik, mudah-mudahan amalnya juga baik, sehingga akan menjadi bekal kita besok mati. Allahumma. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, pasti banyak salah keliru ucapan penyampaian saya, ada kesalahan karena bodohnya saya, ada kebaikannya itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kula nyuwun barokahipun Mbah Herman. Belum gede. Nah, ibu rawa sama kan sepatas nyebut gaya loh Pak.